Sebelum Mbak Tiara presentasi, saya beri ringkasan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya lagi, mungkin perlu dijelaskan knowledge management, definisinya siapa yang dipakai. Waktu itu kita menggunakan definisi dari USAID. Jadi menurut mereka knowledge management ini suatu proses yang dengan sendirinya melibatkan orang dan teknologi, terutama IT. Terus proses ini ada beberapa tahap menciptakan atau menghasilkan pengetahuan dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi translationnya mungkin di sini dari hasil penelitian lalu diolah sehingga siap pakai oleh para pembuat keputusan. Kalau di tingkat paling bawah mungkin berbentuk standar-standar dan alur kerja. Kemudian juga ada proses menggait, capture itu apa? Menangkap atau misalnya ditangkap oleh communities of practice, misalnya komunitas spesialis atau komunitas peneliti, dan juga pengetahuan ini ditangkap oleh berbagai media, terutama jurnal-jurnal berkala-berkala. Kemudian knowledge management juga menyangkut membagi atau sharing. Ada kerjasama, ada inovasi, jadi tidak sepihak menghasilkan pengetahuan, tapi juga ada interaksi antara penghasil dan pengguna. Kemudian juga ada tahap aplikasi. Aplikasi dari pengetahuan ini menjadi best practices atau juga ini evidence-based decision making, dan juga ada jejaring-jejaring pembuat keputusan. Jadi seluruh proses ini yang kita maksud dengan knowledge management. Dan diusahakan menghasilkan atau memilih makalah-makalah ini berdasarkan kerangka konsep ini. Untuk pertemuan yang pertama, dicarikan makalah yang berkaitan dengan menghasilkan pengetahuan. Secara singkat, pada waktu itu dibicarakan knowledge yang dihasilkan, jadi yang sudah siap dipakai untuk para pembuat keputusan, biasanya tidak langsung digunakan oleh para pembuat keputusan. Jadi biasanya oleh para klinisi, kalau yang menyangkut obat dan teknik-teknik diagnostik. Kemudian melalui organisasi profesi, baru berpengaruh ke para pembuat keputusan, dan hasil keputusan ini mempengaruhi praktek, penelitian, dan pelatihan pendidikan. Dan dibicarakan juga bahwa dampak dari penelitian-penelitian itu paling besar pada tingkat paling bawah, pada tingkat praktek atau klinis oleh para profesional. Jadi ini manfaat keluar dari knowledge management. Kemudian manfaat ke dalam, ke organisasi penghasil pengetahuan ini juga ada beberapa manfaat yang juga berkaitan dengan keempat tahap itu. Jadi antara lain mencegah kehilangan pengetahuan. Jadi kalau sudah direkam, disimpan, pengetahuan itu akan tidak hilang. Terutama dibicarakan bagi mereka yang akan keluar dari organisasi, ada wawancara atau juga telah dokumen-dokumen yang dihasilkan orang yang bersangkutan supaya tetap dapat digunakan. Kemudian mungkin yang penting juga untuk reorganisasi dari organisasi yang bersangkutan. Mungkin ini yang akan dialami oleh Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada audit, temuan-temuannya bisa dipakai untuk koreksi dan seterusnya. Mungkin fokusnya di aplikasi. Pada waktu itu dibicarakan
Suatu organisasi yang dari telaah paling bawah itu, telaah dari telaah sistematik. Jadi telaah sistematik dinilai oleh organisasi ini, lalu untuk para pembuat keputusan dapat langsung dilihat apakah telaah sistematiknya itu bermutu atau tidak, sehingga bisa digunakan yang bermutu untuk evidence-based decision making. Nah, organisasi ini yang kemarin dibicarakan adalah Health Evidence dari McMaster University. Tapi telah sistematik ini ada banyak sumbernya, dan ada jurnal yang namanya telah sistematik, systematic reviews. Dan di dalam jurnal itu selain ada laporan telah sistematik, juga ada protokolnya. Jadi masih dalam tahap proposal, tapi sudah diterbitkan karena telah sistematik ini prosesnya lama, paling tidak 1 tahun. Jadi supaya tidak duplikasi, mereka yang membuat proposal langsung lapor ke Cochrane misalnya, lalu dicatat, diterbitkan supaya kalau ada yang ingin meneliti jangan sampai duplikasi. Kemudian dicoba juga untuk mencari makalah yang fokusnya di share. Jadi kalau sebelumnya itu hasil telah sistematik atau telah sistematik itu secara pasif bisa ditempatkan di website. Jadi pengguna harus aktif mengambil. Ini mereka namakan difusi. Jadi kemungkinan akan dimanfaatkan kurang. Lebih besar kemungkinannya kalau secara proaktif berupa diseminasi. Jadi ada organisasi yang secara proaktif mengadakan beberapa intervensi. Selain systematic review juga ada review pustaka, kemudian ada survei-survei, kemudian ada wawancara-wawancara, dan ada kegiatan ikut rapat-rapat dan sebagainya dengan pengguna. Contohnya waktu itu kerjasama dengan Pemda dari negara bagian Victoria di Australia untuk mengatasi masalah obesitas. Jadi pengetahuan yang sudah dihasilkan itu lebih secara proaktif diberikan atau dimanfaatkan oleh Pemda ini. Jadi ini pada tingkat administratif ya, bukan di tingkat pusat, di tingkat provinsi. Kemudian ada juga pada pertemuan bulan Mei. Nah, karena seringkali ada banyak organisasi yang terlibat, juga sektor-sektor Pemda yang terlibat, jadi diperlukan suatu entry point. Dalam makalah ini dibicarakan entry point penyakit-penyakit yang terabaikan. Kenapa ini cocok? Karena kalau penyakit-penyakit prioritas biasanya agak egosentris gitu, tidak mau berbagi. Sedangkan kalau melalui penyakit-penyakit yang terabaikan ini lebih mudah dipakai untuk kerjasama lintas sektor dan lintas program. Dan tujuannya waktu itu untuk memutus hubungan antara kemiskinan dan penyakit. Dan cocok karena neglected disease ini berkembang di lingkungan yang buruk. Jadi misalnya yang kaitannya dengan leptospirosis, terus penyakit-penyakit diare dan sebagainya. Kemudian pencegahan primer dan pencegahan primordialnya sama. Tapi juga ada peluang untuk dikaitkan dengan pengendalian penyakit prioritas. Kemudian sekarang ada pertemuan ke-6. Mbak Tiara akan presentasi.
suatu makalah yang judulnya Translational Framework for Public Health Research. Jadi intinya itu kalau sebelumnya hubungannya agak linear antara penghasil pengetahuan misalnya untuk suatu intervensi tertentu, apakah itu obat atau apa, langsung diharapkan intervensi yang terbukti berdaya guna, efikasius langsung diterapkan, langsung dipakai. Tapi menurut makalah ini sebenarnya untuk mendapat manfaat yang umum, jadi bagi masyarakat umum, ada banyak pertimbangan lain. Jadi tidak hanya bukti empirik dari 1-2 intervensi, tapi ada banyak faktor-faktor. Jadi mungkin nanti akan terjawab, dan sebelumnya perlu dijawab, apa maksudnya penelitian translasi di sini. Dan kalau untuk penelitian public health, apanya yang perlu ditranslasi, penelitian apa, prosesnya bagaimana. Lalu ini terkait dengan tahap-tahap apa dari knowledge management. Ini sekedar untuk mengkaitkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bu Tiara untuk presentasi. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Rosi sudah diberi kesempatan untuk membahas bersama salah satu jurnal yang sudah dipilihkan untuk kegiatan kita knowledge management ini. Mungkin pertama-tama judulnya itu A Translational Framework for Public Health Research. Jadinya jurnal ini diterbitkan tahun 2009. Sedikit backgroundnya yang dia berikan saat itu, ini konteksnya di Inggris, tapi penulisnya itu merasa bahwa framework ini akan applicable untuk penelitian-penelitian public health research dimanapun juga, karena apapun yang dihasilkan dari penelitian-penelitian public health itu perlu, seperti tadi yang Pak Rosi sampaikan, disuntikan ke dalam penggunanya nanti. Jadinya backgroundnya tadi itu baru saja disahkan di Inggris sebuah translational framework untuk medical science, yang bersifat lebih linear. Jadinya ada penelitian misalnya tentang obat baru yang efektif untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Tujuannya adalah supaya obat-obat itu nantinya bisa dipakai di setting klinik, supaya orang-orang lebih banyak yang terselamatkan, kira-kira seperti itu. Tapi tentunya public health tidak selinier itu dan tidak sesimpel itu, dan seharusnya tidak satu arah seperti medical science, kira-kira seperti itu. Jadinya menurut para peneliti ini perlu suatu framework yang bisa menangkap berbagai macam dimensi yang nanti terlibat di dalam suatu public health research. Jadinya approach yang mereka gunakan berangkat dari tadi yang medical science framework yang dibuat oleh Cooksey dan sudah diadaptasi ke dalam sistemnya UK itu, tapi mau meredefinisikan atau mendefinisikan ulang tujuan translation itu. Jadinya tidak hanya sekedar dari menginstitusionalkan intervensi-intervensi yang efektif seperti tadi obat atau health technology baru, tapi untuk lebih langsung meningkatkan population health dengan cara mempengaruhi determinants of health. Karena dari situ yang lebih mengenai tentang public health itu sendiri. Nah, definisi translational research yang dipakai oleh peneliti dalam paper ini, translational research menurut Narayan tahun 2000 itu adalah comprehensive applied research that strives to translate the available knowledge and make it useful. Jadinya tidak hanya sekedar menghasilkan suatu temuan
tapi temuan itu harus nanti berguna kepada populasi atau kepada end user dari hasil penelitian tersebut. Jadinya mereka ingin memasukkan epidemiologi yang merupakan komponen terpenting dari public health dengan social science, dan ini semua harus bisa terinkorporasi atau mempengaruhi policy making proses, karena apapun yang dihasilkan dari public health research itu harus ada uptake dalam polisinya, kira-kira seperti itu, supaya nanti bisa berguna bagi populasi. Oke. Lalu mereka juga mengangkat 4 case study yang menurut saya cukup menarik. Jadinya ada 4 case study di dalam paper ini dari penelitian-penelitian atau kejadian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan translational yang linear itu sangat terbatas dan seringkali justru efeknya itu tidak seperti yang diharapkan. Oke. Mungkin saya bisa, yang menurut saya cukup menarik itu mengenai vaksin. Mengenai salt intake. Jadinya intake garam itu kan terbukti dengan berbagai macam studi yang robust dan sangat-sangat sudah diduplikasi di mana-mana, menunjukkan bahwa itu meningkatkan hipertensi. Dan itu kemudian menuju ke berbagai macam penyakit gitu kan. Jadinya karena dia linear, dia bilang oke, kita harus turunkan dietary intake salt gitu kan, garam gitu. Tapi banyak orang ternyata jadinya adalah policy untuk menurunkan misalnya garam di restoran atau promosi kesehatan untuk agar orang-orang itu tidak lagi mengkonsumsi garam berlebihan gitu kan. Tapi ternyata diet garam yang paling besar itu adalah dari processed food, jadinya makanan yang sudah diproses seperti roti, gandum, dan lain-lain. Itu sesuatu yang sama sekali, karena dia linear dan tidak berkomunikasi dengan situasi yang sebenarnya gitu kan. Jadi hasil penelitian itu tidak langsung bisa menurunkan intake garam, karena memang ternyata di dunia nyata tidak semudah itu, tidak sesimpel itu intake garam yang ada di populasi. Oke. Jadinya ini baseline framework yang ditawarkan oleh Cooksey tadi. Bisa dilihat di sini kalau untuk health research atau medical science itu terdiri darinya panahnya ke kanan. Itu dia tujuannya adalah memperbaiki healthcare delivery gitu kan. Jadinya ada 2 gap yang mau mereka jawab biasanya. Yang pertama itu adalah first gap in translation. Jadinya dari basic research. Jadinya mulai dari pengembangan misalnya tadi pengembangan obat, formularium obat, terus mulai dari clinical trial tahap 1 sampai 4, human trial dan sebagainya. Lalu gap yang kedua itu adalah cost effectiveness atau cost efficiency, cost benefit analysis, dan masuk ke health service research, knowledge management, sampai dengan delivery healthcare. Itu langsung jadinya udah ada obatnya, terus apakah dia cost efektif, bagaimana caranya masuk ke klinik gitu kan. Tapi seperti tadi yang mereka argue, public health research tidak seperti ini gitu. Jadinya jalannya itu tidak linear, dan misalnya kita ketemu bahwa health seeking behavior itu faktornya A, B, C, D, E, itu yang harus dirubah gitu. Dan kita tidak take into account atau mempertimbangkan faktor-faktor lain, bahwa misalnya orang miskin atau orang kaya bisa jadi misalnya orang miskin itu adalah satu faktor untuk tidak menggunakan layanan kesehatan. Tapi ada orang kaya juga yang tidak menggunakan layanan kesehatan yang mungkin tidak terjawab dari research itu. Jadinya kalau tidak berkomunikasi dengan bidang-bidang lainnya, bisa jadi knowledge translation-nya tidak berhasil. Nah, jadinya ini translational framework untuk public health research. Jadinya bisa dilihat bahwa ini multi direction. Jadinya tidak hanya dari hasil research terus ke implementasi, atau hasil research lalu menginkorporasinya ke dalam layanan kesehatan. Tapi jadinya dia tuh jadinya
mulai dari surveillance, tetap dari epidemiologi, tapi menghubungkannya juga dengan socio-economic determinants, baik yang individual maupun yang kolektif. Lalu dia mengidentifikasi modifiable determinants atau determinan-determinan penyakit atau apapun yang sedang teliti yang bisa diubah oleh suatu intervensi kesehatan atau intervensi public health. Tapi di tengah-tengahnya itu ada yang namanya itu dunia nyata. Jadinya banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi, walaupun tidak serta-merta benar, tapi mempengaruhi bagaimana orang bereaksi terhadap temuan public health. Nah, salah satu case tadi yang mendukung ini adalah vaksin. Jadinya saat itu ditemukan vaksin MMR, measles, mumps, rubella gitu kan. Itu vaksin yang efektif, cost efektif karena dia 3 vaksin dalam 1 kali suntikan. Cukup 1 kali seumur hidup gitu kan, dikasih pada bulan ke-10 gitu kan. Tapi ada satu penelitian yang menunjukkan, penelitian kecil sekali, tidak diduplikasi oleh penelitian lainnya dan hanya dilakukan sekali itu saja di seluruh dunia ini, yang menunjukkan bahwa vaksin MMR itu menyebabkan autisme. Nah, ini di blow up sehingga bahkan di Inggris itu turun dari 90% menjadi cuma 73% saja cakupan MMR. Nah, itu kenyataannya seperti itu public health itu. Walaupun evidence-nya tidak strong, tapi yang mengkomunikasikan sedemikian rupa sehingga dia mempengaruhi segalanya gitu. Nggak masalah semua orang udah bilang MMR itu cost efektif, keamanannya jauh melampaui dari risikonya, tapi buktinya ya, yang ada di media massa atau di populasi normal ya seperti itu. Jadinya banyak hal yang harusnya di take into account lah oleh penelitian public health. Jadinya framework yang baru ini perlu digarisbawahi, dia itu mengharapkan bahwa semua public health research dia tidak memberikan ini yang harus dilakukan A sampai Z, tapi dia memberikan wacana bahwa ini yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penelitian di bidang public health. Jadinya bagaimana evidence itu disempurnakan sesuai dengan timingnya juga, karena banyak sekali keputusan-keputusan politik yang menyangkut public health itu diambil tanpa evidence yang cukup, tapi diambil karena saat itu timingnya tepat. Misalnya BPJS kita, itu mungkin evidence-nya belum menunjukkan bahwa kita mampu mendanai, bahwa primary care kita sudah cukup kuat, dokter keluarga kita cukup, tapi itu diambil karena timingnya pas gitu kan. Misalnya seperti itu. Dan seperti yang tadi itu ada non-linear interface dengan dunia nyata. Implikasi dari framework yang untuk translational research ini, jadinya di setiap langkah saat melakukan penelitian public health, kita harus mulai mempertimbangkan apa-apa saja yang titik-titik mana saja yang kita perlu menginclude orang-orang gitu. Di titik mana saja kita perlu misalnya melibatkan media massa. Di titik mana kita jangan melibatkan media massa. Atau apakah ada informasi-informasi yang hanya untuk key player tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menurut saya relevan sekali di Indonesia itu who are the best translator. Jadinya seringkali yang dilihat bukan evidence-nya, tapi siapa yang menyampaikan evidence itu. Saya kalau Mas Fauzi dengan Pak Laksono gitu kan, hasil yang disampaikan sama, ke audiens yang sama, karena ini kita sebetulnya baru dapat masukan dari DFAT gitu kan. Jadinya Pak Laksono aja yang nanti gitu kan, karena itu yang bisa mempengaruhi policy maker. Padahal yang mungkin apa ya, isi penelitiannya sama, isi message-nya sama. Oke, lalu operational effort untuk communicate the research findings. Nah, ini bagaimana caranya mengemas message itu supaya orang mengerti. Seperti tadi kata Pak Rossi, secara pasif itu orang-orang bisa mengakses, tapi bagaimana caranya kita menyasar orang-orang yang memang perlu disasar gitu. Karena seringkali orang-orang yang perlu disasar ini justru tidak secara aktif mencari gitu ya. Nah,
baru-baru ini kita memasukkan proposal ke Welcome Trust yang MRC juga. Jadinya salah satu kolaborator dari pemberi funding itu adalah orang-orang yang membuat paper ini. Di situ saya baru tahu bahwa kita perlu membuat statement yang nilainya cukup besar. Maksudnya penilaian proposalnya itu cukup besar di bidang ini, yaitu pathways to impact. Bagaimana researcher itu sudah memikirkan sebelum menerima fundingnya, hal ini bisa ditranslasikan gitu. Jadinya dia mau tahu secara detail langkah apa saja di setiap di setiap fase dari penelitian itu kita mengengage policy maker, kita mengengage peneliti di bidang lain, kita mengengage masyarakat dan macam-macam, dan itu didanai oleh mereka. Jadinya semakin kesini sepertinya implementation research itu harus betul-betul memikirkan tentang translational research-nya, jadinya research translation-nya. Ada sedikit perubahan di framework yang mereka akhirnya wajibkan untuk orang-orang yang memasukkan proposal ini, tapi kira-kira pendekatannya seperti itu. Jadinya bisa dibaca lebih lanjut mungkin nanti di Research Council-nya UK ini. Ada beberapa aktor yang kita harus acknowledge di dalam proposal kita, bahwa aktor-aktor ini relevan untuk knowledge translation atau research translation proposal yang kita akan masukkan. Jadinya saya rasa sebagai peneliti gitu ya, semakin banyak kita mencari funding, setidaknya di dunia internasional itu jadi sangat-sangat relevan. Kalau di Indonesia, nah itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, bagaimana pembuat keputusan atau kebijakan di Indonesia ini lebih peduli pada hasil-hasil penelitian yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri juga nggak apa-apa sih. Mungkin seperti itu Pak Rosi untuk memancing diskusi. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bu Tiara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu mengenai presentasi ini yang perlu diklarifikasi. Silakan. Ya, makasih atas kesempatannya. Menurut dari artikel yang tadi itu, pertanyaan saya adalah, apakah nanti pada saat proyek-proyek di masa depan, apakah tetap akan melibatkan pihak-pihak yang lain? Kalau misalnya kita sebagai orang kesehatan ingin membuat sebuah research itu, apakah harus ada pemikiran-pemikiran yang lain atau melibatkan ahli-ahli dari lainnya untuk menyelesaikan sebuah laporan? Karena berdasarkan artikel tadi, penelitian itu akan dilihat dari multidisiplin. Maksudnya penelitian itu adalah multidisiplin. Jadi berbagai variabel-variabel bisa saja berpengaruh. Mungkin tahun ini beda, 2 tahun kemudian akan beda, dan 3 tahun kemudian akan beda. Mungkin itu aja. Iya, terima kasih Pak Faisal untuk pertanyaannya. Menurut saya akan sangat relevan dan memang sudah sangat mulai mengarah ke sana ya. Bahkan di banyak sekali call for proposal, baik di dalam maupun luar negeri, itu diminta bahwa ini harus bersifat multidisiplin. Mungkin karena semakin blur garisnya antara hardcore scientist dengan yang softcore gitu kan. Antara yang public health research dengan antropologi, dengan health economics, dengan manajemen, dengan political science, itu karena kita makin terbuka bahwa realitanya itu semua orang berperan gitu. Kita bukan model yang duduk di laboratorium melihat mikroskop dan berhubungan hanya dengan satu jenis bakteria gitu ya Mbak. Ya, jadinya menurut saya selain untuk keperluan hasil penelitiannya lebih bagus,
Tapi mungkin juga dengan melibatkan lebih banyak orang, itu influence kita nanti saat penelitiannya sudah berakhir, itu bisa jadi lebih besar. Karena dan publikasinya juga tidak dari satu angle mungkin. Jadinya mungkin Mas Faisal lebih ke kebijakan, Mas Oji akan lebih jauh melihat ke health financing-nya misalnya gitu ya. Terus mungkin yang satu lagi selain peneliti yang multidisiplin, saya rasa makin kesini makin dituntut bahwa kita meyakinkan donor atau siapapun lah ya, bahwa penelitian ini akan ada buy-in-nya. Itu salah satu hal yang penting karena kalau penelitiannya bagus, hasilnya bagus, tapi nggak ada yang mau pakai gitu kan. Apalagi di bidang public health dan kebijakan gitu kan. Jadinya penting sekali untuk melibatkan dari awal si stakeholder-nya itu atau policy maker-nya. Atau setidaknya membuat penelitian ini visible lah bagi orang-orang dan tidak cuma untuk publikasi di jurnal.